Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan RPP yang disusun untuk memenuhi tugas mata kuliah metodologi pembelajaran IPA. Nah, KD yang saya buat RPP yaitu tentang menganalisis terjadinya pencemaran lingkungan dan dampaknya bagi ekosistem, kemudian membuat tulisan tentang gagasan penyelesaian masalah pencemaran di lingkungannya berdasarkan hasil pengamatan. Nah, untuk IPK, KD 3.8 yaitu menjelaskan pengertian pencemaran lingkungan dan menjelaskan macam-macam pencemaran lingkungan. Nah, untuk IPK KD 4.8 yaitu mengamati berbagai pencemaran lingkungan sekitar dan mengumpulkan serta menganalisis penyebab dan dampak pencemaran udara, air, dan tanah bagi ekosistem, merumuskan masalah serta mengajukan penyelesaian masalahnya. Untuk tujuan pembelajarannya yaitu melalui model pembelajaran discovery learning, peserta didik dapat menjelaskan pencemaran lingkungan serta macam-macam pencemaran lingkungan, terampil dalam membuat tulisan tentang gagasan berbagai penyebab dan dampak pencemaran lingkungan di sekitar dengan sikap disiplin, jujur, dan berani mengemukakan pendapat. Nah, kenapa saya memilih model discovery learning? Karena dengan model discovery learning ini mendukung partisipasi aktif peserta didik dalam proses pembelajaran. Jadi peserta didik akan secara mandiri belajar menemukan konsep-konsep tentang pencemaran lingkungan. Kemudian ketika menemukan konsep sendiri akan lebih mudah dipahami dan lebih mudah diingat. Nah, dengan model discovery learning juga materinya akan betul-betul dikuasai oleh peserta didik sehingga mudah digunakan dalam situasi yang lain. Dan itu sudah sesuai dengan IPK yang menjelaskan pengertian dan menjelaskan macam-macam pencemaran lingkungan. Kemudian untuk mengumpulkan serta menganalisis. Dengan model discovery learning ini, peserta didik juga akan belajar untuk berpikir analisis dan juga mencoba untuk memecahkan problem yang dihadapi. Nah, dengan model ini, peserta didik juga akan menumbuhkan rasa ingin tahunya dan juga mengembangkan keterampilan kreatif dan memecahkan masalah sendirinya. Lanjut, metode yang saya gunakan yaitu metode literasi, eksperimen, dan juga presentasi. Nah, nanti dengan literasi, peserta didik akan menjelaskan mengenai pengertian pencemaran lingkungan serta macam-macam pencemaran lingkungan. Nah, dengan eksperimen dan juga presentasi, peserta didik akan mengumpulkan dan menganalisis penyebab dan dampak pencemaran lingkungan, kemudian mengajukan penyelesaian masalahnya. Untuk langkah pembelajarannya, yang pertama yaitu kegiatan pendahuluan. Guru memberikan salam pembuka dan berdoa untuk mengawali pembelajaran, serta memeriksa kehadiran peserta didik. Guru mengaitkan materi pembelajaran dengan pengalaman peserta didik. Guru mengemukakan tujuan pembelajaran, materi, kompetensi inti, kompetensi dasar, dan indikator. Kemudian pembagian kelompok peserta didik. Nah, dalam langkah pembelajaran ini, sebelum saya revisi ada beberapa poin-poin yang belum saya cantumkan, kemudian setelah saya revisi ada beberapa poin yang juga saya tambahkan. Nah, dalam langkah pendahuluan, guru memberikan motivasi dengan mengemukakan manfaat dan memberikan gambaran mempelajari materi pencemaran lingkungan dalam kehidupan sehari-hari. Dan nanti diharapkan peserta didik dapat lebih semangat dan juga mempunyai rasa ingin tahu untuk belajar mengenai pencemaran lingkungan. Untuk kegiatan intinya, yang pertama ada literasi stimulation. Nah, peserta didik diberi stimulus atau rangsangan berupa gambar atau video pada materi pencemaran lingkungan dengan pendekatan saintifik, yaitu ada mengamati, menanya, eksperimen, mengolah informasi, dan juga mengkomunikasikan. Di kegiatan yang pertama ini nanti, peserta didik akan mengamati. Nah, bersama kelompoknya mengamati mengenai gambar atau video yang diberikan. Kegiatan yang kedua yaitu critical thinking atau berpikir kritis. Nah, bisa disebut juga dengan
problem statement atau identifikasi masalah. Pendekatan saintifik yang digunakan yaitu menanya. Nah, guru memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk bertanya dan mengidentifikasi rumusan masalah berdasarkan video atau gambar yang ditayangkan. Kemudian, mengidentifikasi macam-macam pencemaran lingkungan, serta menganalisis penyebab dan dampak pencemaran lingkungan. Kemudian, peserta didik mengidentifikasi penyelesaian masalah pencemaran lingkungan sekitar. Kegiatan yang ketiga yaitu kerjasama atau kolaborasi. Nah, dalam kegiatan ini nanti ada pengolahan data dan juga pengumpulan data. Pendekatan saintifik yang digunakan yaitu mengumpulkan informasi dan juga mengolah informasi. Setelah dibagi beberapa kelompok tadi, guru akan mengajak peserta didik untuk mendiskusikan bersama kelompoknya, kemudian mempresentasikan dan saling bertukar informasi tentang macam-macam pencemaran lingkungan, penyebab dan juga dampak pencemaran lingkungan, serta penyelesaiannya. Peserta didik mengumpulkan data melalui kegiatan diskusi untuk menemukan solusi terkait penyelesaian masalah pencemaran lingkungan sekitar. Yang keempat yaitu kegiatan komunikasi atau bisa disebut juga dengan verification atau pembuktian. Nah, pada kegiatan ini, guru akan menentukan proses presentasi hasil diskusi peserta didik. Kemudian, peserta didik mempresentasikan hasil diskusi kelompok, kelompok lain mengemukakan pendapat terhadap presentasi mengenai pencemaran lingkungan dan ditanggapi oleh kelompok yang mempresentasikan. Peserta didik dapat bertanya mengenai presentasi yang telah dilakukan dan peserta didik lain diperbolehkan untuk menjawab pertanyaan. Kegiatan yang kelima yaitu creativity atau kreativitas. Bisa disebut juga dengan generalization atau penarikan kesimpulan. Guru mengevaluasi hasil diskusi dan analisis oleh peserta didik, kemudian peserta didik memperhatikan evaluasi oleh guru dan bertanya mengenai materi yang belum dipahami. Guru bersama peserta didik menarik sebuah kesimpulan mengenai poin-poin penting dalam materi pencemaran lingkungan. Dan yang terakhir, langkah penutup yaitu yang pertama, peserta didik membuat rangkuman mengenai poin-poin penting selama kegiatan pembelajaran. Guru memberikan penilaian atas pekerjaan peserta didik dan memberikan penghargaan terhadap kelompok yang memiliki kinerja dan kerjasama yang baik dalam pembelajaran. Guru memberikan tugas dan mengingatkan peserta didik mengenai materi untuk pertemuan berikutnya, dan yang terakhir berdoa dan salam penutup. Untuk asesmen atau penilaiannya, guru akan menilai hasil diskusi dan keaktifan peserta didik selama kegiatan pembelajaran. Guru juga memberikan tugas tertulis. Nah, itu tadi penjelasan mengenai RPP 1 lembar yang tentang pencemaran lingkungan. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.